Tidak ada istilah koalisi, tidak ada oposisi. Nah, itu kan istilah-istilah dari sistem parlementer. Anonim nama itu tidak disebut, tapi orang kemudian orang sudah tahu lah ke nama siapa itu ya. Iya, kenapa sih bahasin itu terus, gimana caranya supaya mereka itu partai ini nggak dianggap sebagai orang yang sakit? Pak Prabowo kan melakukan itu, fragmented relasi ya. Ya nggak harus ngopi bareng empat-empatnya. Salam jumpa, salam Indonesia. Dan lagi bersama kami di Syndicate Talk bersama Ari dan Via. Mas, siap. Kita mau ngebahas yang lagi panas nih. Barusan banget kita. Fresh from the oven. Iya, fresh from the oven. Kita baru nonton juga tuh pidatonya Bu Megawati kan. Rakernas. Di Rakernas PDI Perjuangan. Yang kelima. Pembukaan Rakernas pidato politik Bu Megawati Soekarno Putri. Wah, keras tuh. Itu asli banteng tuh. Itu banteng. Jadi beneran. wah, itu banteng. Itu banteng yang sejati, banteng yang begitu. Banteng yang tangguh. Ya, tangguh. Iya. Ada banyak hal yang menarik sih, Mas. Ada beberapa catatan gitu kan tentunya. Dan terutama ngelanjutin episode kemarin nih, Mas. Kita kan sempat ngomongin tentang kira-kira PDIP sikapnya bakal kayak gimana nih. Yang jelas kalau kemarin kan diskusi kita akan di luar pemerintahan. Tapi tadi di awal pidatonya Bu Mega meluruskan soal dalam tata kenegaraan kita itu karena kita sistemnya ada presidensial, tidak ada oposisi. Ya itu ya memang tidak ada oposisi, tapi memang ada partai politik, tidak ada koalisi, tidak ada oposisi. Ada partai-partai yang berada di pemerintahan, mendukung pemerintahan, berada di luar pemerintahan. Nah, mungkin begitu. Tapi menguruskan soal istilah terminologi ya, bahwa Indonesia sistem presidensial, tidak ada istilah koalisi, tidak ada oposisi. Nah, itu kan istilah-istilah dari sistem parlementer. Kita itu kan sistem presidensial tapi kan multipartai. Jadi memang presiden yang berkuasa, presiden terpilih memang harus memiliki kekuatan politik yang dominan di DPR. Itu biar ya supaya segala keputusan kebijakan pemerintah terkait proses legislasi itu bisa efektif. Lebih mudah gitu ya untuk karena 2 periode pemerintahan Pak Jokowi itu kan juga dominan di parlemen yang partai-partai yang mendukung pemerintah gitu. Tapi kalau ngeliat dari pidatonya Bu Mega tuh, Mas, kira-kira tuh posisinya PDIP tuh gimana, Mas? Posisi PDIP sebenarnya tuh mengafirmasi apa yang sudah kita duga dan menjadi perbincangan publik selama ini, bahwa PDIP akan tetap menjadi kekuatan kritis. Jadi banteng PDIP akan menjadi banteng kebenaran loh. Menarik kan tema Rakernas kan Satyam Eva Jayate. Iya, kebenaran pasti menang gitu ya. Kebenaran pasti menang. Jadi kebenaran pada waktunya akan menang gitu loh. Itu memang posisi politik PDIP kalau kita baca dari pidato politik Bu Megawati itu jelas isinya adalah satu kan refleksi dan evaluasi dari bagaimana proses pemilu 2024. Bahwa pemilu itu berlangsung TSM, terstruktur, sistematis dan masif terjadi kecurangan. Itu soal netralitas aparat TNI Polri sangat di highlight oleh Bu Mega. Sama ngomongin ini juga, Mas, Bawaslu, KPU juga penyelenggara pemilu juga. Tapi soal misalnya salah satu Bu Mega mengingatkan kembali soal agenda reformasi. Soal bagaimana mengembalikan kedaulatan pada rakyat, soal reformasi dalam reformasi itu kan melepaskan TNI Polri dari politik. Dia soal difungsi ABRI. Sebelumnya difungsi ABRI. Kemudian pemisahan TNI Polri, bahwa TNI Polri tidak masuk ke wilayah politik, tapi kemudian menjadi tentara dan polisi yang profesional. Itu kan kemudian dikaitkan bahwa ternyata dalam proses 25 tahun reformasi dalam pemilu 2024 memang salah satu aktor yang dikritisi dalam pidato Bu Mega kan bagaimana TNI Polri itu sebagai aparat negara kemudian tidak netral gitu kan. Itu kan soal netralitas aparat TNI Polri. Nah, itu yang kemudian dikritisi dalam pidatonya kan. Jadi dalam pemilu yang terjadi anomali demokrasi, anomali pemilu ya. Jadi pemilu yang terjadi anomali ini memang terjadi karena memang sepertinya ada desain. Desain. Sayang Bu Mega tidak menyebutkan siapa ya itu. Jadi beberapa siapa atau menunjuk aktor tertentu, tapi kemudian ya kita
seakan-akan anonim, tapi sebenarnya anonim itu kan menunjuk ke sosok Kita apa semua namanya tahu, ya kita semua tahu itu nama apa namanya yaitu siapa yang merusak siapa agenda reformasi. ya apa namanya ya agen banyak aktor yang merusak tapi kan ada aktor utamanya dan memang nama apa anonim nama itu tidak disebut tapi orang kemudian orang sudah tahu lah ke nama siapa itu ya. Ya nama Pak Jokowi di situ yang kemudian menjadi apa namanya menjadi muara dari tapi ya tidak tersebutkan tapi kan publik tahu. Dan itu memang neutralitas aparat keamanan seperti itu. Jadi sama lembaga-lembaga juga tuh Mas yang ngomongin MK yang sekarang. Ya, jadi memang bagaimana anomali demokrasi, anomali pemilu yang penuh anomali ini berlangsung itu terjadi soal MK. Jadi memang fungsi judicial review MK itu hanya menguji suatu produk undang-undang terhadap itu ditegaskan lagi dalam pidato politik Bu Mega kan hanya judicial review itu hanya menguji undang-undang supaya undang-undang itu sesuai tidak dengan nafas konstitusi UUD 45 bukan menambahkan pasal baru, norma baru dalam undang-undang karena itu tugasnya DPR sebagai pembuat undang-undang, positif legislator. Kalau istilahnya Pak Mahfud, kalau ini kan negatif legislator, hanya memberikan tafsir itu juga ditegaskan oleh Bu Mega. Jadi evaluasi, refleksi bagaimana proses pemilu 2024 itu yang kemudian berlangsung anomali politik atau segala bentuk kecurangan, ketidaknetralan yang kemudian dimetaforkan sebagai dalam hal ini PDIP yang kemudian sebagai banteng yang banyak dihujani oleh anak panah gitu kan metamorfosisnya seperti itu dan memang dalam kan kira-kira terbagi dua ya. Yang pertama soal merefleksikan evaluasi dan refleksi bagaimana pemilu 2024 jadi anomali politik, anomali demokrasi, tapi bagaimana sikap ke depan sebagai panggilan sejarah tanggung jawab. PDIP akan mengambil tanggung jawab untuk mengembalikan demokrasi dan konstitusi. Jadi mengembalikan tata negara kita dengan konstitusi, bagaimana mengembalikan demokrasi sehat. Demokrasinya sehat perlu kekuatan berimbang, check and balances. Ya. Nah, ini sebelum lanjut lagi nih Mas ngomongin tema tentang PDIP ini kayaknya kita belakangan nih sering banget nih ngebahas tentang PDIP, Rakernas dan segala macam. Kenapa sih bahasin itu mulu? Aku takutnya nanti teman-teman yang nonton kita tuh ngiranya kita sebagai tim ahli atau tim ahli. Atau ya kalau tim ahli alhamdulillah ternyatanya kan kita memang bagian dari Komponen Masyarakat Sipil. Kita melakukan studi kebijakan, politik dan kebijakan yang memang melihat hari ini kan kondisi keprihatinan kita tentang awan mendung demokrasi dan gimana keprihatinan kita persoalan konstitusi, hukum, tata negara kita, kekuatan elemen masyarakat sipil dan kita menjadi bagian dari itu. Jadi memang harus diselakan dan memang secara politik, secara organisasi politik kepartaian, hari ini partai yang masih konsisten kemudian bicara berjuang untuk itu dan kemarin yang hari ini terafirmasi secara kuat, terafirmasi dan teramplifikasi secara kuat lewat pidato politik Bu Mega bahwa memang ke depan ini PDIP sebagai banteng ini merasa punya tanggung jawab, punya panggilan sejarah untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Hari ini kan kedaulatan itu di tangan penguasa. Ada penyelewengan kedaulatan itu di tangan penguasa. Jadi apa maunya penguasa, bagaimana itu ya sudah itu maunya penguasa. Kemarin negara ini negara penguasa, negara kumaha aing gitu kan. Negara sakarepku dewe. Nah, ini kan kita sebagai masyarakat sipil kan institusi politik formal, organisasi politik formal yang paling ini kan sebenarnya partai politik. Nah, sekarang partai-partai politik kita yang memang masih bersuara secara kritis pada elemen itu, pada suara perjuangan itu adalah PD Perjuangan. Makanya kita mengangkat belakangan ini banyak mengangkat karena memang akan Rakernas PD Perjuangan dalam 3 hari ini kan. Iya. Mulai hari ini Jumat sampai Minggu. Nanti hari Minggu dan memang kita mendorong sebagai masyarakat sipil berharap bahwa jangan sampai masyarakat sipil, media,
kelompok cendekiawan, intelektual, seniman, budayawan yang sudah bersuara, dan juga PDIP sudah selama ini bersuara, kemudian menjadi sudah akhirnya mungkret gitu. Apa yang mungkret itu apa ya? Istilahnya menjadi layu, masuk angin. Menjadi masuk angin. Nah, kita ingin sebagai kekuatan politik formal, institusi partai politik, ya kita ingin itu sebagai PDIP sebagai penopang elemen masyarakat sipil, penopang, penyangga yang memang punya kekuatan. Dia kan sah nggak PDIP? Nah, sah nggak sebagai kekuatan politik? Iya, jadi sebagai organisasi politik, partai politik sah. Dan bagaimana PDIP kita titip sebagai penopang suara rakyat ini, penopang suara kebenaran. Jadi PDIP Rakernas ini jadi bagaimana banteng sebagai memperjuangkan kebenaran, tetap konsisten. Jadi yang kemudian kita challenge ke PDIP adalah apakah PDIP konsisten dengan apa yang selama ini disuarakan dan diperjuangkan. Dan alhamdulillah dari pidato politik Bu Megawati sore ini, yaitu konsistensi itu terjawab, mengamplifikasi bahwa PDIP punya tanggung jawab untuk mengembalikan demokrasi dan konstitusi kita kepada relnya. Bagaimana kembalikan kekuasaan yang hari ini di tangan penguasa, kembali kekuasaan itu di tangan rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat, bukan kedaulatan di tangan penguasa. Hari ini kan kedaulatan di tangan penguasa. Kemudian bagaimana itu misi sejarah, misi panggilan itu adalah bagaimana elemen-elemen pejuang demokrasi, masyarakat sipil, kemudian intelektual, akademisi, dunia kampus, seniman, budayawan, itu PDIP kita titipkan sebuah tugas sebagai lokomotif, penopang, menghela sebagai partai pelopor yang kemudian akan menggerakkan kereta reformasi, karena ada reformasi berikutnya. Kalau tadi menarik Bu Meda, reformasi, bukan reformasi berarti reformasi kedua, reformasi kan itu menarik, reformasi berarti apakah butuh kita membangun kekuatan lagi untuk mengembalikan reformasi yang dibajak, reformasi yang hilang, reformasi yang tercederai dalam proses politik kita, terutama terakumulasi dalam pemilu 2024. Ya makanya itu kemudian kita berbahas banyak PDIP gitu loh. Karena dari 8 partai politik yang ada di Senayan, ada 9 partai politik lah yang memang ini partai politik yang sekarang masih menyuarakan soal bagaimana koreksi terhadap sistem hukum, sistem negara kita, negara hukum, negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Itu bagaimana soal kritik, koreksi terhadap penyelenggaraan negara, bagaimana kita memberikan catatan, perhatian, notis, tidak kemudian mengabaikan saja soal dissenting opinion pada Mahkamah Konstitusi kemarin, bahwa memang terjadi kecurangan yang TSM dalam bahasa Bu Mega, terstruktur, sistematis dan masif. Memang itu fakta terjadi, walaupun tidak terbukti dalam proses Mahkamah Konstitusi, tapi terjawab dengan 3 dissenting opinion. Bagaimana hal-hal terkait netralitas penyelenggara negara, TNI, Polri, ASN, bagaimana soal politisasi bansos segala macam, kemudian itu menjadi cermin bening yang kemudian kita harus melihat bagaimana soal pemilu 2024 yang pemilu yang paling buruk, pemilu yang paling brutal dalam itu kan. Nah, itu kan institusionalisasi politiknya paling adalah lewat partai politik. Nah, partai politik yang sekarang yang kita lihat konsisten, pakai partai terakhir yang masih bicara soal itu, soal bagaimana masa depan demokrasi kita, konstitusi kita, itu PD Perjuangan. Bahwa sekarang ada 2 potensial partai politik yang berada di luar pemerintahan. Saya tidak menyebut oposisi karena dalam bahasa Bu Mega itu tidak ada oposisi. Ada 2 partai politik yang potensial untuk menjadi di luar pemerintahan, yang tidak akan bergabung di pemerintahan sebagai partai pendukung atau koalisinya Prabowo Gibran. Itu kan PDI Perjuangan yang pertama. Yang kedua adalah PKS. Ya, tapi dalam narasi publik yang paling kuat adalah PD Perjuangan. Terbukti dalam Rakernas ini, pidato politik Bu Megawati menegaskan itu. Tinggal nanti bagaimana rekomendasi Rakernas. Tapi PKS kan selama ini ya narasi publiknya ya memang ada kesana, tapi kan tidak sekuat PD Perjuangan. Dan nanti putusannya pun lewat Majelis Dewan Suro mereka. Tapi makanya yang partai yang memang
bersuara keras ya ini banteng. Makanya kemudian kita bicara ini Bung, dan kemudian ya karena kita punya kesamaan pemahaman soal bagaimana kita prihatin dengan kondisi demokrasi dan konstitusi kita, bagaimana masa depan demokrasi kita. Kan awan mendung demokrasi ini kesepahaman. Nah, itu ya makanya kemudian kita banyak membahas belakangan ini ya. Bahwa nanti kita akan bahas juga bagaimana PKS. Setelah misalnya Rakernas PDIP secara resmi tadi merekomendasikan Pak PDIP di luar pemerintahan, di kerjasama politiknya adalah kerjasama di luar pemerintahan. Seperti kata Pak Prabowo kan banyak beberapa koreksi soal apa ya, kerjasama itu kerjasama di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan. Yang penting kan memberikan dukungan. Dukungan itu kan dukungan tidaklah tuh harus berada di pemerintahan. Nah itu kan bagaimana apakah kemudian PKS juga akan mengikuti sikap PDIP secara resmi ya. Rakernas ini akan merekomendasikan sikap resmi PDIP untuk bagaimana terhadap pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Bagaimana juga strategi untuk nanti pilkada yang akan dilangsungkan bulan November. Bagaimana strategi pemenangan. Ini kan tentu melihat kondisi-kondisi itu. Nah, setelah PDIP kita berharap PKS juga akan mengikuti sebagai partai yang memang ya bukan hanya ngomong doang. Sebelumnya kan memang dari awal ya sudah banyak narasi, wacana kesana, tapi kita berharap PDIP sudah suaranya keras, tadi juga dengan pidato Bu Mega juga sangat keras, dan juga nanti bagaimana rekomendasi Rakernas jelas akan inline, akan konsisten, akan linear gitu ya. Dan bagaimana nanti juga PKS mengikuti itu. Jadi kita banyak membahas itu karena tadi Via, karena memang dalam yang punya kesepahaman dengan kita, masyarakat sipil, kelompok intelektual, pemerhati demokrasi, bahwa memang PDIP kita titipkan sebuah tugas sejarah nih, bahwa selama 5 tahun ke depan, karena reformasi yang ini bukan hanya mundur, tapi berhenti dan kemudian coba dimatikan. Kita pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme, bagaimana mengembalikan TNI Polri, ya pemisahan TNI Polri, ya kemudian mencabut difungsi ABRI, ya di mana ABRI di situ kan dulu TNI dan Polri jadi satu namanya ABRI. Dan kemudian itu punya fungsi sosial politik, bukan hanya fungsi pertahanan, keamanan, tapi juga fungsi sosial politik. Nah, makanya itu ya, buah-buah reformasi yang hari ini di dalam rezim ini terutama nampak sekali pada saat pemilu kemarin, itu kan soal netralitas penyelenggara negara dalam TNI, Polri, dan kemudian ASN itu tadi sangat keras sekali disuarakan oleh Bu Mega. Disinggung banget tadi. Iya, agak mengkhawatirkan juga. Jadi begitu ya kenapa kita bukan ya itu karena mungkin itu salah satu harapan terbesar kita semua yang masih concern tentang demokrasi. Ya, nanti mungkin PKS mungkin nanti ada partai entah PKB, Nasdem atau partai lain yang memang terpanggil. Punya panggil bawah namanya dalam berpartai, partai politik itu bukan hanya duduk di kekuasaan, tapi juga bentuk pengabdian, tugas mulia itu berada di luar pemerintahan untuk fungsi check and balances, untuk keseimbangan. Nah, kita kan nggak ingin juga demokrasi kita tidak seimbang, timpang. Nah, kita fungsi justru itu yang kemudian kita ingin partai-partai lain juga memikirkan bukan hanya kursi kekuasaan, bukannya kui kekuasaan saja, tapi juga bagaimana soal peranata politik, demokrasi, konstitusi kita, ketatanegaraan kita, PR kebangsaan ini ke depan. Ini tentu pilihan politik yang mulia untuk kita ambil gitu loh. Makanya kemudian kita memberikan katakanlah suara. Kita suara rakyat nih, kita suara rakyat yang memang kita titipkan secara kelembagaan, secara institusionalisasi politik kepada partai yang memang bersuara. Makanya kemudian kita banyak bicara soal PD Perjuangan gitu loh. Soal pilihan politik mah kumaha Via, kumaha Ari kan gitu. Nah, berarti nanti ke depannya tinggal PR-nya gimana partai itu menyuarakan suara rakyat yang sebelumnya tenggelam, terus gimana caranya supaya mereka itu partai ini nggak dianggap sebagai orang yang sakit hati karena kalah aja gitu kan, pasti ada suara sumbang yang kayak gitu Mas. Suara sakit hati, bawa sakit hati karena tadi kan dicurangi karena proses karena ini anomali.
Karena proses demokrasi elektoral yang terjadi anomali itu kan tidak terduga, tidak terprediksi, ya, itu jadi sakit hati. Ya pasti ya ada kekecewaan, sakit hati. Tapi kemudian bagaimana kita merespon kecewa dan sakit hati itu? Tentu dengan semangat perjuangan. Kalau PDIP kan terkadang bagaimana Rakernas ini membawa sebuah pesan kebenaran, kemenangan gitu loh. Jangan takut pada suara kebenaran, jangan takut pada kebenaran itu sendiri gitu loh. Karena kan tadi menarik beberapa kutipan. Yang menarik misalnya kutipan dari Siddhartha Gautama yang tidak bisa tersembunyi itu hanya 3. 1 matahari, 2 bulan, dan 3 kebenaran. Nah itu kan ada beberapa kutipan. Ada kutipan dari Romo Sindunata tadi agak panjang sekali soal bagaimana kita merasakan denyut penderitaan rakyat. Suara rakyat itu bahasanya agak panjang tadi, yang dikutip oleh Bu Mega, juga ngutip soal dari sahabat Nabi. Nah, jadi memang soal tidak mudah memang, dan memang segelintir kelompok kecil saja yang memang masih bersetia kepada kebenaran itu. Nah, kebenaran itu kan seperti dalam diskusi kita, ya. Antara kebenaran dan kebohongan, ya, yang turun dari neraka dan turun dari surga, dari kayangan lah ya. Ya, mandi di sumur. Nah, tiba-tiba lagi asik mandi begitu segar panas udaranya. Nah, tiba-tiba si kebohongan keluar menggunakan baju kebenaran, sehingga sekarang dia keliling kemana-mana. Kebohongan itu dengan baju kebenaran. Orang melihat, oh itu kebenaran. Tapi kebenaran yang sejati sekarang ini terkubur di dalam, masih bersembunyi. Karena kalau menerima kebenaran itu kan kadang pahit, karena ada malu. Iya, denial. Jadi kebenaran yang telanjang itu karena bajunya sedang dipakai. Hari ini kan kita bicara, makanya menarik ketika semangat nampaknya tuh klise atau naif, sesuatu yang jadul banget, atau sesuatu nggak ngomong bicara kebenaran. Hari ini apa sih bicara soal keadilan? Hari ini bicara soal nilai, etika dan moral. Hari ini kan orang merasa denial terhadap hal-hal itu. Karena persis tadi yang kita lihat sebagai kebenaran, buat sebagian banyak orang itu sebagai kebenaran, itu adalah kebohongan yang menggunakan baju kebenaran. Gitu. Ya, jangan-jangan begitu. Makanya mari kita menyelamatkan. Makanya Rakernas PDIP ini menjadi menarik, bahwa ini adalah banteng PDIP sebagai partai banteng, partai kader, partai pelopor. Banteng menegaskan bahwa sebagai partai pelopor, banteng berjuang kebenaran. Dan kebenaran apa? Untuk bagaimana menyelamatkan demokrasi dan konstitusi kita. Makanya kan itu kan suara masyarakat sipil, suara-suara para akademisi, kebudayawan, seniman yang selama ini mencoba kritis. Ya itu kan, ya kita itu saja. Bahwa ada partai lain, kita bersyukur alhamdulillah bahwa kita bertambah kekuatan politik kita. Nah, dalam aksi kebenaran itu kan selalu dimulai dari yang kecil, ya. Lalu membesar. Reformasi dulu siapa yang berani menurunkan Soeharto? Teman-teman para aktivis. Lalu bagaimana kemudian teman-teman aktivis yang hanya segelintir orang itu terulang lagi, punya semangat bahwa dia membara kebenaran di saat itu, di eranya dia dikucilkan. Apa sih lo ngomong ketika Soeharto kuat-kuatnya, ya kebenaran saat itu, kebenaran adalah Soeharto. Tapi dia bicara bukan kebenaran itu yang banyak, pokoknya setiap kebenaran itu yang bukan Soeharto. Tapi kan mereka dulu suara sunyi, suara kecil, suara yang lirih di tengah hiruk pikuk Orde Baru. Tapi kan selalu namanya kebenaran itu butuh mengawal kebenaran butuh kesabaran. Maka tadi menarik bahasanya kesabaran revolusioner. Bukan hanya butuh kesabaran, tapi kesabaran revolusioner. Selalu namanya kebenaran dalam kita semua, dalam semua agama gitu ya. Selalu namanya kebenaran dari seorang nabi yang tercerahkan, baru menular ke sahabat-sahabatnya atau para rasulnya, lalu menjadi pengikutnya dan menjadi besar. Tapi kan selalu dimulai dari
satu kecil. titik. Iya. Nah, dan ini kan makanya kita ingin menitipkan suara ini. Bagaimana hari ini kan kalau era Orde Baru kebenaran itu adalah Soeharto. Adalah. Hari ini sekarang kebenaran itu adalah Jokowi gitu loh. Nah, seakan-akan begitu. Kebenaran ini adalah penguasa. Kebenaran hari ini adalah mereka yang menang. Yang kalah itu mereka sakit hati. Yang kalah mereka yang mereka yang kalah adalah mereka. Ya itu mereka yang kalah, mereka yang nggak dapat apa-apa, mereka yang terbuang, mereka putus asa. Selalu begitu. Dalam sejarah peradaban, mereka yang bersuara berbeda anti mainstream itu adalah sebagai inilah. Nah, ini kan pekerjaan rumah kita bersama untuk bagaimana menata demokrasi dan Indonesia kita ke depan. Oke. Siap. Nah, ada lagi nih Mas yang menarik nih Mas. Tadi ngomongin posisi PDIP ya. Nah, sebelum ada Rakernas tuh Mas, Jokowi yang saat ini memang nggak diundang oleh PDIP di Rakernas gitu, itu sempat bertemu dengan Bu Puan dan dianggap ada hubungan mesra gitu, ngobrolin gimana gitu kan. Entah apa yang diomongin, cuma apakah itu sebuah tanda bahwa sebenarnya ada sesuatu di balik itu gitu. Artinya apa tuh Mas itu Mas? Itu kalau nggak salah pas hari Minggu deh, pas lagi di Bali itu loh, ada WWF. Dalam acara World Water Forum itu. Itu pertemuan pertemuan Puan Maharani dan Joko Widodo itu saat pembukaan itu kan bahasa tubuhnya kan happy bahasa tubuhnya nyanyi bareng bahasa istilahnya itu bahasanya Mbak Puan itu bahasanya semeringah itu adalah relasi antara Presiden RI dan Ketua DPR RI. Bahwa kemudian Ketua DPR RI itu adalah kader PD Perjuangan, Ketua DPP PD Perjuangan, itu kan satu hal. Fragmen, orang selalu ada fragmen yang lain. Bahwa Joko Widodo adalah Presiden RI hari ini. Dan kita, posisi itu tetap kita hormati sebagai seorang presiden. Simbol kepala negara, kepala pemerintahan. Itu kan pertemuan Presiden RI dan Ketua DPR RI. Suatu hal yang wajar gitu. Suatu hal yang wajar. Suatu hal yang wajar. Dan satu sisi kan memang dalam politik itu kita harus melihat bahwa perbedaan politik kemudian tidak melantas terjadi perbedaan relasi personal. Bahwa terjadi perbedaan politik antara Pak Jokowi dan kemudian Mbak Puan Mbak Puan sebagai kader PD Perjuangan, sebagai ketua DPP PD Perjuangan ya, kemudian Pak Joko Widodo sebagai ayahnya Gibran, sebagai kembali menyokong kader yang balelo dalam bahasanya. Itu kan posisi politik yang berbeda, tapi kemudian tidak merusak relasi personal, relasi politik, organisasi, ya kemudian relasi personal. Kita harus memberikan contoh bahwa perbedaan pilihan politik, ya harusnya jangan kemudian mengabaikan soal perbedaan atau dalam perbedaan relasi personal kita. Nah, ini kan satu hal bahwa kemudian kalau dengan Bu Megawati itu simbolnya kan ada simbol partai, dia sebagai ketua umum partai. Tentu ada hal yang perlu dijaga. Mengapa hari ini sebenarnya Pak Jokowi dan Megawati belum bisa ketemu. Tapi kan tidak ada masalah pertemuan antara Mbak Puan dan Pak Jokowi. Satu, secara formal dia adalah ketemuan Presiden RI, Presiden dan Ketua DPR RI. Dan kemudian secara pribadi, maka Pak Jokowi mengatakan, ya saya sudah lama akrab dengan Mbak Puan. Secara pribadi harusnya relasi betul, yang itu memberikan satu teladan juga bahwa relasi politik, pilihan politik tidak kemudian berpengaruh dalam relasi personal. Gitu. Makanya silaturahmi bahwa perbedaan politik sekeras apapun, jangan kemudian menimbulkan merusak relasi personal, hubungan personal, silaturahmi pribadi antara dua manusia tetap harus bisa terjalin. Nah, itu kan suatu hal yang positif sebenarnya. Jadi tidak ada, menurut saya justru itu menyingkapkan bahwa ya relasi personal tetap baik, bahwa ada persoalan organisasi politik dan ini PDIP
dengan Pak Jokowi. Ya, hari ini Pak Jokowi tidak hadir di Rakernas, mungkin juga tidak diundang oleh PDI Perjuangan. Yaitu kan adalah pilihan sikap politik PDIP sebagai partai. Nah, kita hormati, makanya menghormati sikap politik PDIP sebagai partai dan juga menghormati sikap politik Pak Puan sebagai ketua DPR. Dan kemudian sikap Pak Jokowi juga sebagai seorang presiden gitu loh. Aku jadi kepikiran sama omongan Bu Mega sebelumnya tuh, pas di pidato kan sempat nyinggung soal mau gantian posisi nggak, tukar posisi gitu antara Bu Puan dengan Bu Mega. Kan Bu Mega sebagai ketua parpol dan Bu Puan sebagai ini kan ketua DPP di sana. Nah, terus sebelumnya memang ada pertemuan antara Bu Puan dengan Pak Jokowi. Kalau seandainya omongannya Bu Mega kita seriusin nih Mas, kita seriusin gitu. Jadi Bu Puan katakanlah nanti bakal jadi ketua parpol, menarik. Bisa nggak sih? Jadi tadi kan di pidato akan mengajak bertukar posisi, kok Mbak Puan kok jalan-jalan mulu. Iya, ke luar negeri. Ya, gitu. Itu juga satu. Saya pikir itu ada dua dimensi ya. Satu juga dimensi dimensi kritik bahwa Mbak Puan jalan-jalan sebagai anggota DPR, mungkin ada privilege sebagai anggota DPR, tapi juga harus ingat bahwa ada organisasi partai melekat sebagai PDI Perjuangan di dalam diri Puan Maharani itu melekat. Dan juga harus dipikirkan tanggung jawab partai itu bukan hanya tanggung jawab sebagai ketua DPR, tentu lebih tinggi, tapi karena ini urusan negara, tapi mungkin bagi juga tanggung jawab terhadap partai dalam kondisi menyikapi anomali politik. Anomali politik dalam pemilu 2024 ini. Tapi kemudian yang juga kita lihat selain itu sebuah kritik juga dari seorang ketua umum kepada kader-kadernya dan seorang ibu kepada anaknya. Itu tetap saja. Tapi juga ini juga juga ada pesan ke publik bahwa semacam pesan ya, boleh jadi untuk periode berikutnya sosok yang paling pas menggantikan Bu Mega untuk memimpin PD Perjuangan adalah Puan Maharani. Jadi kan situ pesan. Jadi Puan boleh dong bertukar posisi. Seakan-akan kan lo mau enaknya saja, seakan-akan itu dimensi kritiknya. Nah, pada dimensi ada semacam pesan ke publik. Ini Mbak Puan disiapkan untuk memimpin PD Perjuangan ke depan. Nah, nanti kan Januari 2025 kan Kongres PDI Perjuangan tuh akan menentukan siapa ketua umum mendatang. Apakah masih Bu Megawati atau nanti sudah estafet ke Puan Maharani. Atau nanti ada pola semacam bentuk majelis tinggi atau Bu Mega tetap di majelis tinggi partai misalnya atau kemudian Dewan Penasehat atau yang kemudian Mbak Puan sebagai ketua umum atau ketua harian atau sehingga proses estafet tetap bisa berlangsung secara formal. Nah, secara formal secara bentuk formal struktur organisasi. Itu ya bisa jadi Bu Mega sudah menyiapkan Mbak Puan untuk next leaders untuk ketua umum PDI Perjuangan. Tapi juga saya melihatnya ada juga menarik seandainya saya berimajinasi dari pernyataan Bu Mega tadi, ya enak ya bertukar. Ya bisa jadi begini. Saya kemudian berandai-andai jika nanti Kongres PD Perjuangan ya kan kalau PD Perjuangan sementara ini pemenang pemilu dia berhak untuk kursi pimpinan DPR berhak untuk kursi pimpinan DPR dan PDIP sudah sepakat bahwa Mbak Puan yang akan menerima mandat sebagai ketua DPR next. Menjadi menarik kalau nanti Kongres PD Perjuangan Mbak Puan memimpin PDIP, tiba-tiba Bu Mega jadi ketua DPR misalnya. Ini kan saya berandai-andai. Bisa saja, karena partai menunjukkan bahwa ketua DPR adalah jatahnya PDIP, tidak diganggu oleh Golkar misalnya. Ini kan kalau Golkar, makanya ini berarti bagian bagaimana bangunan koalisi kerjasama partai-partai. Ini bagaimana Pak Prabowo bisa mengorkestrasi kepentingan politik partai-partai. Apakah PDI Perjuangan tetap punya hak akan tetap sebagai ketua diberikan kursi karena sebagai pemenang pemilu sebagai ketua
DPR, atau nanti ada gangguan politik yang kita bahas dalam berikut sebelumnya kan, gangguan politik di Partai Golkar misalnya. Karena itu ada presidennya di pemilu 2014. Iya. PDIP menang pemilu, tapi karena utak-atik MD3, undang-undang MD3, akhirnya Golkar yang malah memimpin jadi ketua DPR. Nah, sekarang menarik kalau seandainya ya, ketika tadi menarik juga membayangkan pidato Bu Mega tadi, enak ya Mbak Puan, ketua DPR jangan buat tukar posisi. Misalnya dalam nanti pemerintahan, misalnya sekarang tukar posisi Mbak Puan nanti memimpin partai, ini Mbak Puan sudah nanti Oktober ketua DPR nggak diganggu. Kalau RUU MD3 nggak diutak-utik, nggak diganggu oleh Golkar atau nggak diganggu kepentingan lain. Nah, kita PDIP tetap menang pemilu ketua DPR. Oktober nanti dari pemerintahan Prabowo Gibran, ketua DPR-nya masih PDIP, Mbak Puan yang dipercaya menerima mandat itu. Ketika Kongres tiba-tiba Mbak Puan ketua DPR ya, ketua partai, ketua umum partai mengganti Bu Mega, buat saya pindah ke DPR sih nggak ketua DPR. Bagaimana kemarin nanti presidennya Prabowo Gibran, presidennya Prabowo, kemudian ketua DPR-nya Megawati Soekarno Putri, ketua DPR-nya. Dan akan menarik kalau misalnya nanti Pak Jokowi masuk ke Golkar terus itu lain soal lah. Tapi bahwa menarik ketika tadi membayangkan imajinasi ketika bagaimana kalau betul terjadi misalnya betul terjadi Mbak Puan memimpin partai, ketua umum PDIP, yang di DPR itu Bu Mega ketua DPR. Wow, lucu juga, asik juga kali ya. Jadi politik kita asik juga tuh. Bagaimana kewibawaan Bu Mega tentu akan berbeda. Tapi kan ini kan ya bukan exercise politik, tapi kan andainya itu terjadi, wah itu menarik juga. Because nothing is impossible in politik. Di DPR ketua DPR adalah Bu Mega, Mbak Puan ketua seakan-akan tadi kan ingin dipertukarkan posisi. Kalau itu semua terjadi kan menarik juga. Iya. Oke, tadi kita keep dulu seandainya itu. Terus aku pengen bawa ke sini nih Mas, agak geser lagi nih Mas. Geser-geser mulu. Mirip demokrasi kita yang terus bergeser-geser. Goyang-goyang. Terus ini Mas. Demokrasi kita yang sedang bergeser, lambat tapi pasti, dari demokrasi yang semu menjadi demokrasi yang semu, menuju senja, lalu menuju ke autokrasi. Wis, ngeri juga ke autokrasi. Terus ini Mas, tadi Mas, ngomongin soal Pak Prabowo nih Mas. Iya, Pak Prabowo kenapa? Pak Prabowo kan sebenarnya kan Pak Prabowo tuh udah berupaya untuk selalu melakukan komunikasi ya dengan Bu Mega dan Pak Jokowi gitu. Nah, kalau seandainya usaha itu gagal, itu gimana Mas? Maksudnya ada kemungkinan nggak sih akhirnya ketiga tokoh ini berembuk bersama ngebahas tentang bangsa dan sebagainya macamnya deh? Karena kan sebelumnya sempat ada obrolan tentang Presiden Club kan yang kemudian sempat dianulir juga tuh Mas, itu gimana? Disanggah oleh Pak Prabowo sendiri. Saya tidak pernah, itu bukan statement dari saya nggak pernah saya ya dalam kemarin ya di satu acara ya Pak Prabowo menyangka dia mengoreksi soal makan siang gratis jadi makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis, makan siang gratis tuh. Ya, makan bergizi. Tapi Presiden Club itu bukan pernyataan Prabowo, dan Prabowo merasa tidak pernah menyatakan itu dan tidak pernah ide itu bahwa Pak Prabowo merasa ada semua kebutuhan bersama demi harmoni bangsa, bahwa duduk bersama dengan para mantan presiden untuk ngopi bersama ya itu, tapi tidak perlu diinstitusionalisasikan. Nah, itu kan Presiden Club kan kemudian kumpul mantan presiden ini diinstitusionalisasikan, dan kalau cuma 4 orang, ya kan mantan presidennya 3 kan, Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Mega. Sama presidennya hanya 4 orang, ngapain bikin institusi? Bener juga Pak Prabowo. Tapi kan disuruh muncul acara ini dari jubirnya Pak Jokowi yang kemudian nampaknya menerjemahkan bahwa keinginan Pak Jokowi untuk menjalin relasi yang baik, duduk bersama dan tetap menjaga harmoni dengan mantan presiden, kemudian diterjemahkan sebagai Presiden Club. Jadi buat saya bahwa kan statement Pak Prabowo juga anytime saya siap bertemu dengan Megawati. Tapi kan dalam posisi ini kan persis posisi Pak Prabowo itu berada di antara
Megawati dan Jokowi. Iya. Dia berada di tengah. Makanya saya pikir dia akan melakukan fragmented relation gitu. Relasi yang terfragmentasi, dalam arti dia tetap akan menjaga relasi baik dengan Jokowi karena ada faktor Jokowi yang memenangkan Prabowo di 2024 ya. Tapi juga dia tetap Pak Prabowo tetap akan menjalin relasi yang baik dengan Megawati. Karena Prabowo dengan Megawati tidak ada masalah ya. Apalagi secara umum, secara ini kan mereka punya garis ideologi yang mirip ya, dan kemudian soal visi Indonesia ke depan juga mirip, dan Pak Prabowo pernah jadi cawapresnya Bu Mega ya, pada saat menjadi Mega Prabowo 2009 ya, pada 2009 ya. Betul. Jadi hal Mega 2009 atau 2014 ya pernah jadi itu ya, Mega Pro itu. Jadi saya pikir tidak ada masalah. Jadi sekarang bagaimana kepiawaian Prabowo menjalin komunikasi yang fragmented relation, fragmented communication tadi. Jadi secara karena susah untuk mempertemukan empat orang presiden duduk bersama. Ya. Tapi kepentingan buat Pak Prabowo kan bukan mendudukkan 4 presiden bersama dalam presiden klub tadi. Kepentingannya bukan itu. Kepentingan adalah bagaimana Pak Prabowo sebagai presiden terpilih punya relasi yang baik dengan 3 mantan presiden. Dan itu sudah punya relasi yang baik dengan Pak Jokowi, punya relasi yang baik dengan Pak SBY, dan punya relasi yang baik dan punya historisitas yang baik dengan Megawati. Saya pikir cukup. Tidak harus bertemu bareng. Nah, itu karena nggak mungkin, karena punya beban, punya luka masa lalu, ada beban sejarah yang Pak Prabowo pahami itu. Makanya di salah satu acara Pak Prabowo, saya tidak pernah menggagas Presiden Club. Iya. Karena Presiden Club itu kan dalam bahasa kita tuh menjebak Megawati. Menjebak Megawati karena 3 presiden sudah kumpul. Prabowo bersama nanti Pak Jokowi dan Pak SBY. Karena Mega, jadi narasi Presiden Club itu menjebak Megawati, menjebak dan mengucilkan Megawati, mengeksklud Megawati. Ini yang dipahami, makanya kemudian Pak Prabowo meluruskan, saya tidak pernah gagasan Presiden Club itu bukan dari saya. Bahwa saya ingin menjalin relasi yang baik, menjalin harmoni yang baik, menjalin komunikasi yang baik dengan para mantan presiden, iya saya mau itu, karena demi kepentingan bangsa dan negara, demi harmoni bangsa ini. Dan saya pikir Pak Prabowo akan melakukan itu, fragmented relasi ya. Ya nggak harus ngopi bareng empat-empatnya, tapi bahwa bisa ngopi berdua dengan Pak Jokowi. Karena kan isunya kan Pak Jokowi sebagai Dewan Penasehat ya, Dewan Penasehat Presiden atau apa. Itu kan ada narasi, ada wacana itu. Pak Presiden akan dinaruh sebagai Dewan Penasehat, seperti Dewan Pertimbangan atau seperti Minister Mentor di Singapura, seperti Lee Kuan Yew terhadap Lee Hsien Loong, lalu Lee Hsien Loong terhadap sekarang Lawrence Wong. Nah, makanya menarik itu ketika ada foto di foto bersama 4 orang antara Pak Prabowo bersama Pak Jokowi, Pak Jokowi bersama Pak Prabowo, lalu Lee Hsien Loong sama Lawrence Wong. Seakan-akan ini mantan Perdana Menteri, nanti kalau satu belum, nanti Lee Hsien Loong bersama his successor, bersama penerusnya, Pak Jokowi bersama his successor juga gitu loh. Tapi semacam ya gitu, Pak Jokowi ditempatkan sebagai penasehat. Tapi konteksnya Dewan Penasihat Presiden atau Dewan Pertimbangan Presiden atau apapun. Supaya Pak Jokowi tetap punya ruang gitu loh. Nah, ini kan tentu bagian dari, makanya Pak Prabowo anytime, kapan saja siap bertemu dengan Megawati. Dan saya pikir relasi mereka baik-baik saja gitu loh, tidak ada suatu masalah. Bahwa kemudian ada catatan-catatan dari Megawati, dari PD Perjuangan, dari Rakernas soal bagaimana catatan-catatan soal proses anomali politik, anomali demokrasi dalam pemilu 2024 kemarin, tentu juga itu bagian dari komunikasi politik yang harus dipahami oleh Pak Prabowo. Itu kan namanya komunikasi, itu kan ada kesepahaman, Via. Kesepahaman. Sejauh Pak Prabowo memahami itu, kesepahaman kan tetap terjaga gitu loh. Yang menarik ini,
apa Mas? Kita tuh waktunya udah nggak apa-apa. Berapa tuh? Tadi sih katanya udah 40 menit. Ini Mas, yang menarik tuh ada perubahan komunikasi Prabowo lagi juga nih. Kan sebelumnya kan bilang kalau mau di luar nggak mau kerja sama, jangan ganggu gitu ya. Terus tadi sore nih barusan tuh ngomong kalau misalnya mau di luar pemerintahan nggak apa-apa, nggak masalah. Terus juga menyinggung tentang kedewasaan politik dan segala macam. Dan itu dilakukan setelah ngelihat betapa firmnya gitu posisi PDIP saat ini. Gitu. Iya, jadi ya tidak pasti ada respon politik ya, respon politik Prabowo mungkin ketika melihat bagaimana firmnya Megawati PD Perjuangan dalam rakernas sebagai bantengnya kan ya. Saya pikir ya. Tapi aman kan PDIP nggak akan. Pak Prabowo menyadari bahwa memang narasi bahwa oposisi itu mengganggu, bahwa di luar pemerintah itu mengganggu, itu tidak betul. Dan kemudian diluruskan bahwa kerjasama di dalam pemerintahan, kerjasama di luar pemerintahan. Nah ini kan narasinya lebih sejuk, dan kemudian membangun harmoni kebersamaan. Bahwa ya kemudian yang namanya di luar pemerintahan itu, yang disebut oposisi itu bukan hanya penonton, bukan pengganggu, bukan penonton apalagi pengganggu, bukan penonton loh. Dia punya fungsi kerja, pengawasan, mengecek and balances, keseimbangan, fungsi kritik, masukan, segala macam. Bukan hanya menonton, apalagi pengganggu. Iya. Itu fungsi tugas terhormat. Ya saya pikir respon politik dari posisi PDIP yang firm, dan memang Pak Prabowo harus menghargai itu. Karena demokrasi kita kan, makanya betul bahwa ketika oposisi itu mengganggu, itu beliau mengancam oposisi, mengancam demokrasi kita. Dan makanya Pak Prabowo harus konsisten bahwa demokrasi yang sehat butuh kekuatan penyeimbang, butuh check and balances itu. Perlu itu. Apalagi sekarang kerepotan Pak Prabowo apa ya? Kan koalisi gemoy ini koalisi besar. Gemuk banget. Koalisi gemuk, besar, gemoy, dari partai-partai politik, relawan, kelompok-kelompok kepentingan yang kemudian ingin masuk mendapat kue kekuasaan. Iya. Nah sekarang bagaimana Pak Prabowo yang punya komitmen untuk kesejahteraan rakyat, bangsa ini ke depan, mengembalikan, tentu Pak Prabowo punya visi, punya mimpi itu Indonesia. Dia bisa memilih orang, dia bisa membagi posisi kekuasaan itu, kekuasaan dibagi. Tapi bagaimana Pak Prabowo mengawasi mereka? Apakah aktor-aktor politik sebagai menteri, ya nanti posisi di BUMN, kementerian segala macam, bagaimana mengawasi mereka? Iya. Apakah Pak Prabowo punya mata dan telinga yang mengawasi sampai kementerian, departemen, dirjen, pemerintahan daerah semua, penjalan agar bagaimana makan siang, makan bergizi, makan bergizi gratis itu diawasi? Enggak, karena Pak Prabowo yakin sebuah program kampanye deliver dengan baik kalau tadi efektivitas kebijakan juga jauh dari pelanggaran, tidak dikorupsi, tidak ada korupsi. Siapa yang mengawasi? Loh, kita harus berterima kasih bahwa ada fungsi partai politik di luar pemerintahan yang mengawasi itu, yang memberikan masukan kritis. Ini loh Pak Prabowo, korbannya Anda maksudkan program Anda, ternyata pelaksanaan menyimpang di jalan. Dalam pelaksanaan menyimpang, ya terima kasih. Ya nggak perlu capek-capek Irjen, Inspektorat Jenderal Pengawasan kepada orang-orang yang mudah dipercaya. Iya. Ya. Karena sekarang juga udah ada presidennya ya Mas, korupsi tuh udah bener-bener rusak banget gitu. Ya, ini kan bagaimana korupsi, bagaimana persoalan kebijakan kita dilaksanakan, butuh diawasi. Kan Pak Prabowo nggak mungkin mengawasi itu. Karena Pak Prabowo yakin nih bahwa satu PR besar demokrasi kita itu adalah korupsi. Bagaimana? Ya fungsi ada masyarakat sipil, ada partai politik di luar pemerintahan yang akan mengawasi itu. Ya Pak Prabowo jadi tugasnya kan ringan. Kita mendeliver. Ini kan makanya Pak Prabowo ini terbuai dengan sebuah mimpi bahwa koalisi besar, koalisi bersama-sama semua pemerintahan. Seakan-akan yang di luar pemerintahan itu hanya mengganggu, penonton mengganggu saja, enggak. Ya alhamdulillah kalau Pak Prabowo kemudian mengoreksi. Lebih baik pemimpin yang salah kemudian mau mengoreksi daripada kita pemimpin yang merasa selalu benar dan nggak mau mengoreksi. Merasa selalu benar dan salah, itu kan repot, berbahaya. Iya. Nah, kita percaya ini saya menanggapi secara positif saja ya. Secara positif dan optimis bahwa
Pak Prabowo menyikapi secara positif dengan posisi PDIP yang firm ada di luar pemerintahan, yang fungsi itu. Nah, itu tugas mulia. Ya, aku berharap omongannya Pak Prabowo tadi tuh bukan sekedar lip service gitu. Iya, kita berharap. Harus berharapnya itu. Karena itu dibantu. Iya, itu terbantu banget. Iya, benar. Terbantu banget. Bayangkan kalau sekarang semua kekuasaan ada di dalam. Ya kalau ini pemerintahan ini gagal, pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini gagal karena marak korupsi makin merajalela, kebijakan unggulan makan bergizi gratis, makan siang bergizi gratis, nggak terdeliver dengan baik, banyak praktek korupsi kemana-mana. Kebijakan soal hilirisasi hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dan kemudian merusak lingkungan. Siapa yang ini butuh pengawas, watchdog yang kemudian melihat itu semua. Masyarakat sipil ya pasti melakukan itu, tapi tidak akan kuat kalau tidak ditopang, didukung, disokong oleh kekuatan partai politik. Itu tugasnya mulia, tugasnya sama. Contoh kemarin juga itu yang kasus kasus korupsi pengadaan internet 4G yang di daerah 3T kan pada akhirnya nggak tersalurkan dengan baik gitu. Kalau misalnya bener mah target negara tercapai gitu kan kalau tanpa korupsi. Jadi ya pikir jadi PDI Perjuangan dalam Rakernas menegaskan soal bagaimana Banteng berjuang Banteng berjuang untuk kebenaran. Kebenaran itu apa? Soal gimana berangkat dari pemilu 2024 kemarin yang kemudian terjadi bahasa PDI anomali demokrasi elektoral, anomali pemilu. Yang memang menjadi koreksi bersama, evaluasi, dan itu refleksi itu kemudian langkah ke depannya tadi mengkonsolidasikan kekuatan demokrasi kita untuk mengembalikan demokrasi dan kembali soal menata kembali konstitusi kita. Karena bedanya negara demokrasi dan negara otoriter ya, kita ada firm bahwa Indonesia memilih demokrasi. Dalam negara demokrasi itu intinya semakin demokrasi sehat, semakin demokrasi berjalan baik, artinya diukur dengan indeks demokrasi yang juga bagus, skornya bagus, itu akan linear, akan sejalan dengan juga tingkat kesejahteraan. Jadi banyak pemeringkat indeks demokrasi yang mengatakan bahwa semakin tinggi, semakin baik demokrasi juga akan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Beda dengan negara-negara yang otoriter seperti Korea, Cina gitu ya, Tiongkok itu memang bukan negara demokrasi, negara yang sentralistik, otoriter. Ya nggak ada pengaruhnya karena memang tidak menjalankan demokrasi. Mereka pilihan sistem negaranya tidak demokrasi. Kita kan sistem negara hukum berdasarkan demokrasi kan. Mereka negara memang sentralistik kekuasaan, nggak ada pengaruhnya. Mereka nggak ada indeks demokrasinya, nggak ada ukuran bagaimana sejauh mana demokrasi dijalankan. Ya kebijakan pemerintah langsung itu kesejahteraan. Nggak ada hubungan karena tidak demokratis ya tidak hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan. Kita tuh negara demokrasi, kita memilih demokrasi. Pak Prabowo firm menyatakan bahwa demokrasi pilihan terbaik untuk Indonesia, walaupun ya dengan catatan demokrasi melelahkan, masih banyak PR ya. Tapi itu adalah pilihan kita. Semua pilihan tentu punya konsekuensi, risiko segala macam. Demokrasi memang melelahkan begitu. Tapi semakin demokrasi sehat, demokrasi semakin baik, itu akan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan yang juga semakin baik. Jadi jangan merusak demokrasi. Merusak demokrasi berarti semakin menguburkan soal mimpi soal kesejahteraan rakyat. Semakin memundurkan kesejahteraan rakyat. Gitu. Ada lagi? Ada sih, tapi nggak apa-apa, sedikit aja. Udah kali ya Mas. Tadi cek Indonesia udah. Apalagi lo banyak. Peran soal masyarakat sipil juga kan tentu sangat perlu kan. Jadi ya harapan kita pada PDI Perjuangan itu juga konsisten di garis perjuangannya. Banteng tetap kuat. Berani. Banteng yang tetap kuat menjaga bagaimana demokrasi kita akan kembali sehat ke depan gitu. Nanti aja kali ya. Apa itu? Itu aku jadi ingat omongannya Bu Mega yang ngomongin soal yang enggak turun ke lapangan silahkan dicopot. Berarti ada itu ya? Ada semacam
sinkronan yang iya, itu ada dalam anomali dalam pemilu ya, demokrasi kemarin itu seperti apa anomalinya? Tentu ada kira-kira bagaimana konsistensi kader nih turun ke bawah. Nah, itu kan konsistensi kader turun ke bawah menyapa rakyat, juga konsistensi kader bagaimana memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Nah, itu kan menjadi menarik bahwa memang ada bagian dari anomali itu, bahwa memang ya mungkin tidak inline, tidak mau turun ke bawah, mungkin tidak inline dengan upaya untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Kalau sampai sekarang nggak inline dengan sikapnya PDIP yang mau di luar pemerintahan gimana? Enggak, saya pikir kalau PDIP itu tunduk pada keputusan partai yang sekarang posisinya sekarang. Makanya saya pikir PDIP ke depan bagaimana di luar pemerintahannya, apakah sebagai oposisi, apakah sebagai sikapnya akan keras atau soft. Saya pikir akan soft dalam arti terukur ya, tidak kemudian oposisi harga mati, menolak semua kebijakan dan kemudian policy dari pemerintahan Prabowo Gibran, tapi akan proporsional, akan terukur. Pikir begitu. Yang sejalan oke, yang enggak. Iya kan, ya itu tuh tidak semua oposisi kemudian oposisi ganas. Yang kemudian menolak semua keputusan pemerintah, ya tidak bisa begitu. Saya pikir PDIP akan proporsional, terukur bagaimana sebagai partai posisi atau partai yang berada di luar pemerintahan lah begitu. Siap. Udah nih Mas. Baik Via. Terima kasih. Baik, terima kasih. Halo. Terima kasih teman-teman semua untuk diskusi sore hari ini. Kalau mau yang lanjutan tentang apa namanya? Kan lupa lagi. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam Indonesia.